Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, majlis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemuh hendaknya. Silakan. Apa khabar semuanya? Pemirsa di rumah, di mana saja anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Baiklah, sekarang ni saya berada di kantor desa Bandul. Pada hari ini adalah hari di mana akan diadakannya debat publik bagi 5 calon kades yang sudah ikut terdaftar dalam Pilkades tahun ini. Mudah-mudahan acaranya lancar dan tidak ada halangan apapun. Baik pemirsa yang beriman, jangan kemana-mana, tetap di SBTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka penyampaian visi dan misi saya nomor urut 1 Kecamatan Tasik Putri Buyung. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Yang terhormat PJ Desa Bandul, yang terhormat Bapak Camat Tasik Putri Buyung beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Kapolsek beserta anggota, yang terhormat Bapak Babinsa Bandul, yang terhormat panitia beserta jajarannya, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati para undangan, yang terhormat Bapak Kukesmas Desa Bandul, yang terhormat rekan-rekan calon Pilkades Desa Bandul tahun 2021 yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya selaku calon kepala Desa Bandul Kecamatan Tasik Putri Buyung dengan nomor urut 1 menyampaikan visi dan misi saya. Abdurrahman SESY. Visi menjadi Desa Bandul yang cemerlang, berseri dan madani. Menjadi Desa Bandul yang cemerlang bermakna dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Bandul. Selaku pemerintah desa harus mengedepankan kepada hal-hal yang baik dan bagus dengan berorientasi pada pemerintahan yang cerdas dan inovatif. Pembangunan yang dilakukan harus dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Serta memuat hal-hal yang bersifat terobosan baru dan kreatif dalam inovasi untuk memenuhi tantangan kehidupan masa depan. Menjadi Desa Bandul yang berseri bermakna pembangunan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan sehingga dapat menjadikan Desa Bandul sebagai desa yang tertata rapi, bersih dan asri sehingga memberikan nuansa kenyamanan bagi kehidupan masyarakatnya.
madani adalah sebuah azam yang harus kita tanamkan dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bandul dengan latar belakang Desa Bandul yang terdiri dari berbagai suku dan agama, berupa suatu potensi yang mewujudkan masyarakat yang berperadaban, beriman dan bertakwa dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman atau heterogen, nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai kebudayaan. Misi 1. Mewujudkan pemerintahan Desa Bandul yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi yang pertama adalah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas dan demokratis, di mana pengambilan keputusan harus cepat dan tepat berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, desa, BPD dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan negara. Karena dengan berlandaskan kejujuran, maka dapat menempatkan pemerintahan Desa Bandul pada tempat yang berwibawa, kediri, terhindar dari praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dihormati oleh semua kalangan. 2. Melanjutkan pembangunan Desa Bandul dengan melakukan pemerataan pembangunan di setiap bidang, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah konkret seperti A. Pembangunan sarana dan prasarana di setiap dusun secara bertahap selama 6 tahun yang meliputi pembangunan bidang infrastruktur dasar dan penunjang. Bidang transportasi berupa jalan poros desa, jalan lingkungan dusun, dan jalan usaha tani menuju kebun-kebun masyarakat dan pelabuhan rakyat yang dipergunakan oleh nelayan. Pencegahan banjir berupa pembangunan saluran drainase atau parit dari kondisi masih berupa parit tanah menjadi parit atau drainase beton dan melakukan kegiatan normalisasi sungai sesuai kebutuhan. Bidang pendidikan berupa pembenahan bangunan PAUD milik desa, bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat yang cara menyusun perdes tentang penataan dan pengelolaan sampah pasar, memberikan bantuan bangunan WC sehat bagi masyarakat tidak mampu, dan membangun sarana air bersih pada tingkatan RT di lingkungan Desa Bandul. Pembangunan fasilitas olahraga untuk pengembangan bakat kepemudaan desa sehingga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul di bidang olahraga. B. Bidang ekonomi, memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada sektor usaha masyarakat Desa Bandul seperti bantuan sarana produksi pertanian, perkebunan dan peternakan berupa benih dan bibit, bantuan alat tangkap nelayan, serta pembinaan kelompok usaha kecil dan mikro dalam pengembangan produk lokal Desa Bandul, pengolahan dan pengemasan hasil tangkapan nelayan seperti ikan asin, terasi,
udang kering, dan lain-lain, sehingga menjadi ciri khas bernilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Bidang sosial. Bidang sosial budaya dan keagamaan dengan cara mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Masyarakat seperti kesenian tradisional, serta memperkuat kegiatan gotong royong dan kebersamaan pada setiap dusun, RW, dan RT, mendorong kegiatan maghrib mengaji di TPA masing-masing RT dan RW. D. Bidang kelembagaan dengan cara meningkatkan peran BUMDes dengan manajemen pengelolaan yang berorientasi pada output dan outcome, di mana keberadaan BUMDes harus dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan hasil desa serta bernilai guna bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mempunyai usaha dan berperan penting dalam pembinaan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Bandul. Di samping itu, peran kelembagaan seperti BPD, LPM, Pemuda, PKK, remaja masjid, dan lain-lain yang ada di Desa Bandul juga akan kami libatkan demi menunjang kemajuan desa untuk masa yang akan datang. Saya rasa hanya demikian penyampaian visi dan misi saya nomor urut 1 demi untuk Bandul yang kedepannya. Dan juga saya Abdurrahman SESY mengharapkan kepada kita semua yang hadir di sini, mari kita bersama-sama berbondong. Jangan ada di kemudian harinya nanti bahwa bahasa kita Bandul, bahwa aku tidak memilih si A dan si D. Pilihlah sesuai dengan hati nurani bapak-bapak yang hadir di sini, dan juga sampaikanlah kepada masyarakat Desa Bandul bahwa saya adalah juga anak putra Bandul, lahir di Desa Bandul di Sungai Tumbu, anak adik daripada arwah Pak Ali. Dan juga saya berpesan sekali lagi kepada bapak-bapak yang hadir di sini, jangan lupa coblos saya, yaitu nomor urut 1 Abdurrahman SESY. Lebih dan kurang, seandainya kata visi dan misi saya kurang tepat pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Desa Bandul, yang kami hormati Bapak Camat Desa Bandul, Tasik Cipuyuk, yang kami hormati para panitia, yang kami hormati lagi para Bapak Kapolsek, kami hormati lagi dari mungkin perwakilan dari Kabupaten Pulau Meranti, yaitu saya masih lupa nama ini, lengkap saya lupa. Kamu kan tahu? Jun, panggilan kami Jun. Yang kami hormati pada semua yang ada di sini, bapak-bapak saya, saudara-saudara saya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini tak banyak. Tak aku banyak bercakap sikit je. Jadi yang tak saya hormati itu dah saya hormati. Mulai dari budak dari orang tua sampai anak kecil. Yang di dalam maupun di luar. Tadi termasuk juga kepala desa Kuda. Itu saya hormati juga. Dia datang sini kan. Jadi saya berdato ni tak berapa pandai. Terus terang dia cakap. Jadi kalau ada sebelum saya berdato ini salah nanti, itu bukan saya ngusik orang kata bahasa Melayu. Bukan saya untuk menyinggung siapa-siapa, tak ada. Jadi itu saya perlu beritahu dulu
Cuba saya langsung aja. Ya tak? Langsung aja. PC. PC saya langsung aja. Titik poinnya. Dengan mengikuti perkembangan era globalisasi dalam bentuk pembangunan yang sangat ini masih dianggap adanya pembenahan. Maka daripada itu, saya merasa terpanggil untuk ikut serta mencalonkan diri dalam pilkada ini. PC menciptakan bandul yang bersatu dan meningkatkan pembangunan dan serta mewujudkan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misi. Tadi misi ya tak? Ini misi. Saya pun baru dapat ini sebetulnya. Entah mana misi, entah mana misi. Tapi kalau kalah itulah saya cakap. Sebelum ya tak? Misi misi untuk meneruskan pembangunan yang ada di desa ini sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang kedua, untuk mempereratkan hubungan antara suku etnis. Yang ketiga, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, memperdayakan sumber daya masyarakat. Ini perlu saya jelaskan sikit masalah visi ini tadi. Masalah visi ini saya mendengar waktu deklarasi di Pulau Meranti Mari Selat Panjang itu bahawa membangun ini bukan cukup dengan satu orang, bukan cukup dengan untuk pribadi. Ini tidak cukup. Jadi kita mau bekerjasama. Inilah pesan dia je. Ini pesan yang saya anggapkan. Yang saya dapat dari sana. Ada yang kedua lagi ada lagi. Jaga martabat desa kita dan termasuk Pulau Meranti. Jadi saya cukup. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Ya tak? Jadi untuk promosi pun saya memperkenalkan diri ini walaupun saya kenal kau ya. Tapi saya rasa sudah kenal lah saya rasa dah. Ya tak? Sudah kenal betul macam mana saya, itulah dia. Kalau mau dipilih ya pilihlah. Kalau tidak. Saya tidak akan berkecil hati. Nama saya Baharudin, lahir di Landing tahun 1964. Anak daripada Pak Osman. Ada lagi kurang satu persen. Saya belum dapat sampaikan. Ini datang ni. Saya mengucapkan terima kasih kepada pejuang-pejuang bandul ini. Pak Pengulu daripada Pak Pengulu apa dulu? Yang pertama sekali tu sampai Abang Abdullah, Untung, Pak Murni, Pak Zahari. Lagi PJ kita Pak Azrai Arwah. Yang hidup Pak Zahari satu je lagi. Yang lain sudah meninggal kita semuanya. Inilah kita ambil contoh daripada dia ni. Jadi dengan tak ada duit pun dia boleh membangun ini. Bukan ada duit aja boleh. Tak ada duit aja dia boleh membangun. Sebab saya menghasil betul itu semua. Jadi itulah aja. Jadi kita kirim aja Fatihah kat beliau yang telah meninggalkan kita ni. Ila ta'ala Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Seluruh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sampai situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu yang sama-sama kami hormati. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Bandul, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tasik Buyuk, yang sama-sama kita hormati Bapak dari PMD Kabupaten Meranti yang hadir bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Resort Merbau, yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa Desa Bandul, Bapak Kapolpos Desa Bandul, dan rekan-rekan daripada anggota Kapolsek Merbau yang hadir bersama-sama kita. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati Bapak PD Pada Desa Bandul, Pak Saleh,
izin Pak. Baik, yang sama-sama kita hormati para pendukung, para relawan, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, dan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang saya mudahkan rekan saya semua calon kepala desa Bantul periode 2021-2027. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Bantul dengan periode 2021-2027. Visi Pak, tak begitu banyak sesuai dengan kata Pak Burhanuddin. Bersatu Pak, bersatu membangun desa Bantul yang maju, jujur dan adil. Misi Pak, yang pertama mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan cepat dan terbaik. Sekecil apapun keputusan yang akan diambil dalam pemerintahan desa ke depan, kalau memang saya terpilih, harus berdasarkan musyawarah mufakat bersama segala aspek organisasi yang ada di desa Bantul. Yang kedua, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Pak, ke depan harus kita tekan Pak untuk BUMDes, kalau bisa harus mempunyai kontribusi untuk masyarakat desa Bantul. Yang selanjutnya, pemerataan pembangunan masyarakat, baik fisik atau pembangunan sumber daya manusia. Jangan bermimpi untuk bisa membangun desa kalau manusia dulu tidak dibangun Pak. Mungkin tak perlu panjang, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Di akhir kata mungkin ada sebaik pantun oleh kita orang Melayu, tak lepas daripada pantun. Izinkan kami menyampaikan satu baik pantun. Pergi ke kedai membeli beras, jangan lupa membeli semangka. Jangan lupa pada tanggal 13 datang ke TPS, pilih nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wa la alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Putri Puyuh, yang kami hormati Pak PJ Desa Bantul, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, yang kami hormati Kapolsek Merbau, yang kami hormati Pak Babinsa, dan yang kami hormati Pak Ijon dari PMD Kabupaten Meranti. Selanjutnya yang kami hormati para tamu undangan. Semoga pada hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pemaparan visi dan misi. Semoga semuanya akan berjalan dengan sukses. Amin. Perkenalkan, nama saya Haji Karyawan, tempat tanggal lahir saya Sinjai. Saya orang Makassar, Pak. Alamat saya di Bengkalis, Jalan Pembangunan 3. Selanjutnya saya akan membacakan geografis Desa Bantul adalah sebagai berikut.
Desa Bandul terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Memiliki luas wilayah 2.400 hektar yang memiliki perbatasan utara Selat Bengkalis, timur Selat Melaka, selatan Selat Akar, dan barat Desa Kudak. Dan persentase lahan pertanian 40% dari luas wilayah. Jumlah penduduk terdiri dari 3.021 jiwa yang terdiri dari 1.536 laki-laki dan 1.465 perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Bandul bermata pencaharian sebagai buruh dan tani dengan persentase jumlah penduduk produktif sebanyak 60% merupakan potensi tenaga kerja. Tujuan yang akan kita capai dalam pembangunan Desa Bandul sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 2. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Untuk sasarannya yang akan dicapai, sasaran yang ingin kita capai dalam pembangunan desa adalah mengembangkan potensi desa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Bandul, meningkatkan pelayanan publik di Desa Bandul, menjadikan Desa Bandul dari kategori desa berkembang menjadi desa mandiri. Indikator pembangunan desa yang akan didapatkan dan diusahakan adalah pembangunan infrastruktur desa, pembangunan fasilitas umum, perolehan akses informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, peningkatan pendapatan penduduk. Jadi ini baru masuk visi Pak. Visi saya yang bakal calon kepala desa ini mudah-mudahan terpilih dengan dukungan bapak-bapak semua dan masyarakat Bandul ini di periode 2021 sampai 2027. Visi saya itu ingin mewujudkan Bandul menjadi desa mandiri, elok, wibawa, agamis, dan harmonis dengan slogan mewah. Misi meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan harmonisasi antar lapisan masyarakat, melestarikan budaya asli daerah sebagai aset kearifan sosial. Lalu saya bacakan juga satu persatu misi saya Pak. Program kerja misi pertama itu memperluas akses jalan dalam rangka membangun wisata Pantai Bangas dan wisata mangrove. Memberdayakan BUM desa dengan melakukan pemasaran produk hasil dari usaha masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan dengan membuka lahan pertanian dan perikanan yang ada di desa kita. Program kerja untuk misi kedua, memberikan pendidikan gratis pada anak usia dini. Mendorong agar TK PAUD yang ada untuk menjadi negeri sebanyak 3 sekolah. Mewajibkan anak usia sekolah dasar memiliki sertifikat ijazah TK sebelum masuk SD atau sebelum masuk TK. Program kerja yang ketiga, membuat website tentang kemajuan pembangunan desa, mempublikasi anggaran dana desa APBD desa secara transparan,
membuat aplikasi satu dasa kependudukan, kesehatan dan pendidikan dan lain-lain, membangun internet desa. Program kelima, Pak, melaksanakan wirid bulanan secara bergiliran antar RT dan RW. Yang kedua, menunjuk tokoh atau ustadz pembina kerohanian yang akan memberikan pembinaan kerohanian secara bergilir di seluruh penjuru desa. Melaksanakan pembinaan untuk imam dan khatib desa, memberikan kesejahteraan kepada imam. Yang terakhir, Pak, membentuk sanggar seni, kelompok seni yang terdiri dari seni tari, seni musik, seni syair dan teater. Memberdayakan pemuda-pemudi di bidang olahraga seperti bola kaki, bola voli, badminton, futsal dan olahraga lainnya. Memberdayakan posyandu untuk menuju bandul zero stunting dalam tahun yang akan datang. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan. Semoga Allah meridhai segala upaya dan yang kita akan lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tinggalkan podium ini, saya ada satu pantun juga, Pak. Walaupun saya bukan orang Melayu. Pohon tematu di samping tunggul, purnama terang cahaya cerah. Mohon restu masyarakat Bandul, bersama wujudkan Bandul menjadi mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades tahun 2021-2027, dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tasik Puyu, yang kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Berbau, dan kita hormati Bapak PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Pemirsa, Bapak Babinsa Humas Desa Bandul. Dan tak lupa juga dan sangat kami hormati juga kepada orang tua kami, tokoh ulama Desa Bandul, perangkat Desa Bandul, serta pendukung-pendukung di masing-masing calon. Selawat dan salam mari kita ajarkan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini saya juga tidak terlalu panjang lebar menyampaikan visi dan misi, sangat singkat, mungkin tak begitu seperti calon nomor 1, nomor 4. Jadi visi saya menjadikan masyarakat Desa Bandul yang madani. Yang kedua, misi 1, di bidang kesehatan. Tentunya di bidang kesehatan ini saya sangat terpanggil karena adanya dengan menyangkut kesehatan desa. Jadi makanya saya mengambil kesimpulan di bidang kesehatan ini, insya Allah jika saya terpilih, jadi tidak ada lagi yang namanya masyarakat kami di bidang kesehatan ini merujuk membawa ke Bengkalis, merujuk ke Pekanbaru. Saya siap mendanai bantuan dari desa. Yang kedua, di bidang infrastruktur, tentunya saya sesuai dengan moto saya, membangun untuk semua dan adil. Jadi sekali lagi, di bidang infrastruktur ini saya akan buat semacam sistem antrian. Saya tidak mau tahu di situ orang tidak memilih saya, di sini orang tidak memilih saya, tapi ini namanya desa saya. Saya akan ratakan semuanya. Di setiap tahun itu minimal 2 RW harus kita bangun secara bergiliran. Itu tujuan saya.
Di bidang seni dan budaya, tentunya sebagai seni dan budaya, saya juga melihat banyak potensi dari sanggar. Mungkin ada kekurangan. Insya Allah nanti saya menang, kita akan saling sharing mencari titik kelemahan dari sanggar tersebut. Karena saya melihat sanggar kita sudah banyak dikenal nih di YouTube, di mana-mana sudah banyak tersebar. Jadi bidang pemuda dan olahraga ini, jika saya terpilih nanti, saya akan membuat satu kegiatan yang pastinya saya akan membentuk satu KONI desa, KONI tingkat desa. Jadi untuk olahraga, di bidang olahraga pemuda kita semua dari Kabupaten Meranti, anak-anak putra daerah Desa Bandul ini sangat berpotensi. Jadi insya Allah untuk menganggarkan dana desa, tapi intinya kita harus membentuk dulu KONI desa. Kalau kita tidak membentuk KONI desa, itu ceritanya cuma hanya bla bla, hanya sekedar janji. Jadi saya siap membantu mensupport dari dana desa untuk kebutuhan olahraga desa. Jadi untuk di bidang UMKM dan mikro, tentunya secara organisasinya atau badan usaha milik desa ya, saya melihat juga banyak kewalahan tentang mensupport dana. Karena saya melihat itu BUMDes itu adalah jantungnya desa. Itu satu aset untuk desa. Jadi kalau BUMDes itu tidak kita support, rasanya kita tak akan berjalan. Jadi mungkin ini janji singkat saya, tapi sebetulnya ini bukan janji Pak. Ini program saya. Jadi program saya ini diingat betul-betul, disimpan. Jika nanti saya terpilih, ini yang harus saya selesaikan, program desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa periode 2021-2027. Salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tasbut Ribuyu, yang sama-sama hadir dan di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek Kecamatan Merbau, Bapak Babinsa Kecamatan Merbau, yang terhormat Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Bandung 2021-2027, yang kita muliakan bapak-bapak calon kepala desa yang dari putra-putra terbaik Desa Bandung. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini, perhelatan ini sukses berjalan dengan lancar, tidak ada satupun ditemui kejanggalan-kejanggalan atau mungkin permasalahan serius dalam acara ini. Kalau juga buat yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik yang juga hadir di acara ini. Dalam pantauan kami, karena ini kami mewakili BPD dan BPD, dapat salam dari kepala dinas yang hari ini mungkin tidak bisa datang karena juga ada agenda lain seperti ini di desa-desa yang lain. Hari ini penyelenggarannya alhamdulillah kita lihat berjalan dengan baik. Kemudian tidak ada satupun yang kita lihat ya ada keberpihakan ke salah satu calon yang berakibat merugikan salah satu calon. Itu dalam pantauan hari ini dan penyelenggaraan hal ini.
kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Mohon kerjasama semuanya, semua pihak yang ikut andil dalam perhelatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dengan baik biar pemilihan ini adil dan masyarakat kita bisa memilih dengan sesuai dengan hak pilihnya masing-masing. Terkait pemberdayaan gitu ya, karena kami di pemberdayaan, mudah-mudahan kedepannya ini semua menjadi harapan kita semua dan itu menjadi harapan semua desa bahkan seluruh Indonesia punya harapan yang sama tentang pemberdayaan dan pemanfaatan kualitas sumber daya manusia, baik itu dari sektor kualitas manusianya juga kualitas pendidikan di skala sektor. Saya rasa tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan, dan kalau ada pembicaraan serius dan itu tidak cocok dibicarakan di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pilih Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari KMJ Kabupaten